Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kemas David Ramadan Diansyah dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Untuk penjelasan selanjutnya, mari ikuti. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, Hukum Dasar Tertulis atau Undang-Undang Dasar. Menurut E.C. S. White dalam bukunya Constitutional Law mengatakan bahwa secara umum Undang-Undang Dasar adalah suatu naskah yang memaparkan kerangka dan tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan cara kerja badan-badan tersebut. Yang kedua, hukum dasar tak tertulis, konvensi. Konvensi adalah hukum yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggara negara secara tidak tertulis. Sifat-sifat konvensi adalah sebagai berikut. 1. Merupakan kekuasaan yang muncul berulang kali dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara. 2. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar dan berjalan sejajar. 3. Dapat diterima oleh seluruh rakyat. 4. Bersifat sebagai pelengkap yang tidak dapat di dalam undang-undang dasar. Adapun sifat dan isi Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, sifat undang-undang. 1. Undang-Undang Dasar membuat aturan-aturan pokok saja, hanya membuat garis-garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan kesejahteraan sosial dan lain-lain penyelenggara negara untuk menyelenggarakan kehidupan negara. 2. Undang-Undang Dasar 1945 yang disingkat dan super itu lebih baik bagi negara seperti Indonesia ini, yang masih harus berkembang, harus terus hidup secara dinamis, masih terus akan mengalami perubahan-perubahan. Adapun isi undang-undang, setelah Undang-Undang Dasar 45 diamandemen tahun 2002, maka tetap 16 bab walaupun bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapus. Namun, jumlah babnya bertambah sebanyak 22 bab. Demikian pula pasalnya, tetap 37 pasal dan 3 pasal aturan tambahan serta 2 pasal aturan tambahan. Namun, dari pasal-pasalnya dikembangkan dan ditambah ayat-ayatnya sehingga jumlah pasalnya sebanyak 72 pasal. Makna pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea pertama. Dalam alinea pertama ini terdapat suatu pernyataan yang bersifat umum, yaitu suatu hak kemerdekaan setiap bangsa di dunia. Kemerdekaan dalam pengertian ini bukanlah kemerdekaan individualis, namun merupakan suatu kemerdekaan bangsa. Jadi, kemerdekaan individu diletakkan dalam kaitannya dengan kemerdekaan bangsa. Kemerdekaan tersebut merupakan suatu hak kodrat, yaitu hak yang melekat pada kodrat manusia, dan bukanlah merupakan hak hukum, sehingga disebut juga sebagai hak kodrat dan hak moral. Berdasarkan ilmu logika, maka pernyataan pada alinea 1 ini merupakan suatu premis mayor. Alinea 2. Berdasarkan alasan akan hak kodrat dan hak moral bagi setiap bangsa, dan kenyataannya pihak penjajah tidak memenuhi wajib kodrat maupun wajib moral untuk memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia, maka sudah semestinya bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri atas kekuasaan dan kekuatannya sendiri, yaitu berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Alinea ketiga. Sebagai suatu konsekuensinya, maka bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya itu atas kekuatannya sendiri yang didukung oleh seluruh rakyat. Menurut ilmu logika, pernyataan dalam alinea ketiga ini merupakan suatu konklusio dan merupakan suatu kesimpulan. Alinea keempat.
terkandung fungsi dan sekaligus tujuan negara Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketitipan dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sifat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Pembukaan UUD 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Start Fundamental Norm. Artinya, menurut ilmu hukum tata negara memiliki beberapa unsur mutlak. Pembukaan UUD 1945 bersifat tetap, tidak dapat diubah. Artinya, selama terlekat dalam keberlangsungan hidup bangsa Indonesia sepanjang masa di dalam bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bersifat konkret atau jelas. Artinya, dengan adanya pembukaan tersebut, maka Undang-Undang Dasar 1945 bersifat jelas. 4. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai kata pengantar UUD Negara Republik Indonesia, maka adanya Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi konkret dan jelas. 5. Pembukaan UUD 1945 bersifat tertulis, yaitu memiliki kekuatan pun pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pokok pikiran pertama, negara melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan berdasar atas persatuan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai dalam pembukaan, dan merupakan suatu kausa final, sebab tujuan, sehingga dapat menentukan jalan serta aturan-aturan mana yang harus dilaksanakan dalam Undang-Undang Dasar untuk sampai pada tujuan itu, yang didasari dengan bekal persatuan. 3. Pokok pikiran ketiga, pokok pikiran kedaulatan rakyat, yang menyatakan bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pokok pikiran inilah yang menjadi dasar politik negara. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran sila keempat Pancasila. Pokok pikiran keempat dalam pembukaan ini mengandung konsekuensi logis bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur. Hubungan antar pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang mencakup beberapa segi sebagai berikut. A. Undang-Undang Dasar ditentukan akan ada. B. Yang diatur dalam Undang-Undang Dasar adalah tentang pembentukan pemerintah negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan meliputi segala aspek penyelenggaraan negara. C. Negara Indonesia ialah berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. D. Ditetapkannya dasar kerohanian negara, dasar filsafat negara Pancasila. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 ialah peraturan negara yang merupakan ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada peraturan perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Batang tubuh Undang-Undang 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu 1. Fleksibel, elastis, dan supel. Artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang dan sampai kapanpun. 2. Rigid, tidak kaku.
Artinya dapat diselami sebagai warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa saja menjadi WNI maupun menyelaminya. 3. Luas, gemulai, artinya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarangan ruang, dan di mana saja dapat dipraktikkan. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata dan salah tingkah laku, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.